Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya kembali bisa menjumpai saudara-saudara semuanya dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Nur Wahyuni Kristiaji dari GKI Perniagaan. Renungan hari ini, Kamis 17 April 2025 yang ditulis oleh Pendeta Linah dengan judul Saling Membasuh Kaki yang dilandaskan pada kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 dan dilanjutkan ayat 31 bagian 2 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami dan selalu mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan dan berlakukan sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, kalau pada saat ini, pada kesempatan ini, kami akan mendengar, kami akan mencoba memahami apa yang Tuhan firmankan, dan biarlah kami memahami itu dengan benar dan kami juga dimampukan untuk memberlakukan di sepanjang kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami kemampuan di tengah keterbatasan kami oleh karena usia ini, kami dapat benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 14 yang menjadi landasan perenungan kita hari ini yaitu demikian. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saya akan ulang bacakan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, dalam tradisi orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, pembasuhan kaki merupakan sebuah ungkapan keramah tamahan seorang tuan kepada tamunya. Umumnya tuan rumah akan menyediakan sebuah tempayan berisi air bersih di depan rumahnya agar para tamu bisa mencuci kaki mereka sebelum masuk ke dalam rumah. Jika tuan rumah cukup kaya, ia juga akan menyediakan seorang budak untuk melayani para tamu itu dengan mencuci kaki mereka. Pada malam terakhir, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus mendapati bahwa murid-muridnya duduk makan tanpa membasuh kaki. Karena itu, ia bangun, mengikat pinggangnya seperti seorang budak, mengambil sebuah baskom berisi air dan membasuh kaki muridnya satu persatu. Ia yang adalah guru dan Tuhan mereka
dengan tidak segan dan enggan membasuh kaki mereka. Melalui semua itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka agar mereka memiliki kesediaan untuk menyatakan keramah tamahan dan melayani seorang terhadap yang lain sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sahabat senior, pada umumnya orang lebih suka dilayani daripada melayani. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya menunggu dilayani, melainkan juga mau melayani seperti Dia, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, beri kami kesanggupan untuk melepaskan ego kami yang selalu ingin dihormati dan dilayani. Beri kami keberanian untuk merendahkan diri, menyatakan keramah tamahan, dan melayani sesama kami, seperti Tuhan Yesus sudah melayani kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.